Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan akan datang suatu zaman banyaknya para penceramah, sedikitnya para khatib. Siapa para khatib? Orang-orang yang benar berilmu kemudian menyampaikan ilmunya. Kalau penceramah banyak ikhwan, orang baru-baru hijrah pasang ya belajar bersama kakak ini, kakak itu. Bicara tentang agama. Ini musibah ini. Ya punya channel ini, channel itu bicara agama. Padahal bukan kapasitasnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda tentang sufahaul ahlam. Apa sufahaul ahlam? Orang yang ilmunya sedikit akan tapi safih, banyak bicaranya, tapi bodoh dia tuh. Ya, siapa mereka? Mereka adalah orang yang ilmunya sedikit akan tapi suka bicara masalah ilmu agama. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Tersesat dan menyesatkan. Antum tahu kan, ulama itu enggak semua ulama bisa menguasai bidang ilmu. Tapi luar biasanya jamaahnya ini yang bukan ulama bisa gitu loh, heran ana. Ada sebuah kisah menarik yang terakhir, ikhwan. Ini peringatan buat kita. Jangan masuk ke dalam suatu ranah yang bukan bidangmu. Paham? Karena itu dapat memberikan kesesatan baru untuk dirimu dan orang lain. Salah berfatwa salah. Pada suatu ketika dikisahkan oleh Syekh Ali Hasan, ya, Syekh Ahmad Hasan apa? Atau Syekh Ali Hasan dari Mesir itu. Berkumpullah 3 ulama besar di musim haji. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Daurah di Mina, 3 ulama besar di zamannya. Bayangin antum kalau lagi daurah, ya daurah aja sudah banyak yang hadir ya kan. Ustadz fulan banyak yang hadir, simpatisan gitu. Apalagi di musim haji ya kan. Kalau yang daurah biasa saja simpatisannya banyak. Dari mana-mana hadir meskipun ini orang nggak pernah kajian kok bisa ya hadir gitu. Ya kan? Hadirlah 3 ulama besar itu ngisi pengajian dari waktu duha sampai waktu duhur. Masing-masing syekh ini menyampaikan ilmunya sesuai dengan kapasitas bidangnya. Syekh Utsaimin menyampaikan fikih, Syekh Albani menyampaikan hadis, Syekh bin Baz menyampaikan masalah akidah dan tauhid, sampaikan. Sampai tiba waktunya pertanyaan. Ya, Syekh Hasan ini mengatakan, kami ini para thalib ilm hadir itu bukan belajar tentang ilmunya. Sebagaimana Imam Ahmad dulu pernah hadir di majelis, suatu majelis bukan untuk sekedar belajar ilmunya, tapi belajar adabnya. Lihat kata Syekh ini. Pada saat sesi tanya jawab, pertanyaan itu kan banyak. Bayangin orang musim haji yang membludak saat itu. Pertanyaan itu banyak. Akhirnya apabila pertanyaan itu berupa hadis dilontarkan kepada Syekh Utsaimin akan memberikan pertanyaan itu kepada Syekh Albani untuk menjawab. Kalau pertanyaannya fikih dilontarkan kepada Syekh bin Baz akan melontarkan pertanyaan itu, dipersilakan kepada Syekh Utsaimin untuk menjawab masalah fikih. Kalau masalah akidah sampai kepada Syekh Albani, maka akan diberikan jawabannya oleh Syekh bin Baz. Lihat bagaimana para ulama mengerti tentang kapasitas dirinya. Sampai tibalah waktunya sholat duhur. Syekh bin Baz disuruh, Syekh, Anda ini sepuh kami, imami kami. Ya, apa kata Syekh bin Baz? Jangan. Ini yang tahu tentang fikih sholat harus apa? Mengimami. Akhirnya, oh iya ini harus. Akhirnya Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz sepakat. Wahai Albani, wahai Syekh Albani, imami kami sebagaimana Nabi mengimami sahabatnya di dalam hadis-hadisnya. Udah kena sekat jadi imam akhirnya. Ini menunjukkan bagaimana kapasitas seorang ulama, dia mengerti tentang dirinya. Jangan banyak bicara perkara-perkara yang memang bukan bidangnya. Apalagi kita yang nggak punya ilmunya sama sekali. Ya, kita masalah kesehatan ikut bicara, masalah umat ikut bicara, masalah mobil ikut bicara. Antum yang gaya-gaya gini, suruh bongkar mobil, pasang lagi bautnya, lah tinggal segelas antum baut itu. Banyak yang nggak kepasang, betul kan? Iya. Dalam masalah duniawi saja bukan bidangnya kita nggak boleh.
Antum bukan seorang dokter, ndak usah diagnosa. Wah, lihat-lihat antum penyakitnya stroke gitu. Jangan gitu. Wah, ini tanda-tanda, jangan bicarakan sebagaimana seorang ahlinya. Kalau antum tidak ahli maka tidak perlu berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saya bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian dimudahkan untuk beramal dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.